Ini sekelumit cerita tentang jengkelnya Jenderal Soemitro pada Nyoto tokoh PKI. Jenderal Soemitro yang dimaksud adalah Jenderal Soemitro yang kelak jadi Pangkop Kamtib di era Soeharto jadi presiden. Dia pernah jadi Panglima Kodam Mulawarman. Soemitro juga pernah jadi Panglima Kodam Brawijaya. Soemitro dikenal sebagai jenderal yang anti PKI. Bahkan, waktu dia jadi Pangdam Mulawarman pada tahun 1965. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, pernah menantang anak buahnya yang pro PKI adu tembak dengan pistol. Soemitro juga waktu jadi Pangdam Mulawarman pernah menahan para pengurus PKI tingkat provinsi, kabupaten dan kota di wilayah tugasnya. Semua cerita itu dituangkan Soemitro dalam buku biografinya, Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtib, yang disusun Rama dan KH. Dalam buku biografinya, Soemitro juga bercerita, setelah Jenderal Ahmad Yani dan 5 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat lainnya dibunuh di Lubang Buaya, ia ditarik ke Jakarta oleh Letjen Soeharto yang ketika itu sudah diangkat jadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani. Oleh Soeharto, Soemitro diangkat jadi Asisten Deputi Operasi Menteri Panglima Angkatan Darat di bawah Deputi Operasi Menpangat Maijen Mursyid. Ketika itu pangkatnya masih Brigjen. Sejak itulah, Soemitro ikut terlibat langsung merancang operasi penumpasan G30 SPKI, terutama dalam operasi penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI. Nah, soal tokoh PKI, ada sebuah cerita menarik yang dituturkan Soemitro dalam buku biografinya, Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtib. Dalam buku itu, Soemitro bercerita, satu waktu ia hadir di Istana Bogor. Di Istana Bogor, ia melihat Nyoto, pemimpin PKI yang ketika itu jadi Menteri Negara. Nyoto, gembong PKI, pernah saya lihat sewaktu ia ikut dalam sidang kabinet di Bogor, kata Soemitro. Soemitro melihat Nyoto orang yang sombong. Di Istana Bogor pula, ia lihat Nyoto bersikap kurang ajar kepada Jenderal Hidayat, perwira Angkatan Darat yang juga seorang menteri. Melihat itu, emosi Soemitro mendidih. Ia pun menyikut Maijen Mursyid yang juga hadir di Istana Bogor. Kepada Mursyid, Soemitro mengatakan, satu hari ia akan dapatkan Nyoto. Soemitro mengucapkannya dalam bahasa Belanda. Dia kelihatan sangat sombong, kurang ajar terhadap Pak Hidayat. Hingga saya memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Mursyid dan berkata aku akan dapatkan dia. Benar, saya sakit hati melihatnya, kata Soemitro. Maka, setelah itu, Soemitro memerintahkan anak buahnya agar bisa menangkap Nyoto. Saya perintahkan khusus untuk mengejarnya supaya ia terpegang. Selang beberapa waktu ia dikabarkan mati sudah. Aidit pun kemudian begitu juga tamat riwayatnya di minggu keempat bulan November, kata Soemitro. Sejarah pun mencatat, pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sepulangnya dari sidang kabinet Nyoto ditangkap sejumlah orang yang tidak diketahui identitasnya. Waktu itu, Nyoto dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jakarta. Sejak saat itulah, nasib Nyoto tidak jelas. Ia diinformasikan dieksekusi di Kepulauan Seribu.